Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila amma ba'd. Kawan-kawan, para sahabat amanah, ada pertanyaan tentang ayahanda Guru Bakhit. Kenapa? Katanya kalau memang beliau murid Abah Guru Sekumpul, kenapa tidak seperti Abah Guru Sekumpul? Nah, jadi begini, mutaba'ah atau mengikut ya. Seorang murid pertama begini dulu, seorang murid dia akan mutaba'ah atau mengikut gurunya. Cuma mutaba'ah ini ada dua, ada mutaba'ah zahiriyah dan ada mutaba'ah batiniyah. Mutaba'ah zahiriyah dia akan mengikut secara lahiriah, nampak secara lahir dia seperti gurunya. Ada juga yang mutaba'ah batiniyah. Mutaba'ah batiniyah itu dia mungkin penampilannya berbeda dengan gurunya, cara berdakwahnya berbeda dengan gurunya, tapi secara batinnya dia tetap tidak akan keluar dari jalan gurunya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kadang mutaba'ah batiniyah ini tidak terlihat secara kasat mata. Gurunya pakai jubah seperti ini, muridnya tidak seperti itu misalnya. Gurunya pakai serban seperti ini, kenapa muridnya tidak pakai serban misalnya, pakai peci hitam misalnya. Saya pakai peci hitam ya. Itu tidak membuat seseorang keluar dari jalan gurunya selama batinnya masih terikat dengan gurunya dan rohaninya masih terhubung dengan gurunya. Nah, bagaimana bisa mengenali itu? Ya, susah kita mengenali ya. Yang bisa kita kenali adalah seseorang itu pernah belajar atau tidak, ada ketersambungan sanad atau tidak. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dikenali oleh para ahlinya. Ada hal yang hanya bisa kita lihat dari ada lisensi atau tidak. Nah, contohnya gini ya, saya kasih contoh. Ini punya saya, ini kan Jipo ini. Jipo ini asli. Ini harganya 800.000. Banyak juga Jipo-Jipo yang seperti ini tapi harganya murah dan 100.000 atau berapa. Bagaimana kita mengetahui ini asli atau tidak? Kita yang awam susah mengenalinya karena kadang suaranya juga mirip, bentuknya mirip. Tapi kalau kita yang awam ingin punya Jipo asli, carilah distributornya yang resmi gitu, yang ada lisensinya. Atau ini saya contohkan, ini cincin saya ini berlian. Kita yang awam kadang susah, mana berlian yang asli, mana berlian yang palsu. Kalau ingin tahu yang asli, kalau orang yang ahli di bidangnya, dia akan mudah saja kenal, oh ini asli, ini cuma zirkon, ini berlian asli. Tapi orang-orang awam yang tidak tahu, bagaimana agar yakin itu berlian asli? Lihat lisensinya, lihat sertifikatnya, begitu. Nah, begitu juga kita mengenali seseorang asli atau tidak. Ada orang ngaku-ngaku begini, kita lihat lisensinya. Dia pernah belajar di mana? Misalkan ada seorang seperti ulama, mirip ulama, tampilannya seperti ulama. Lihat dia pernah belajar dengan siapa, gurunya siapa, kitab apa yang dia pelajari. Kalau memang dia bisa mempertanggungjawabkan itu, maka bisalah kita sebut dia ulama. Nah, kembali ke cerita tentang ayahanda Guru Bakhit tadi. Beliau orang yang pernah belajar kepada Abah Guru Sekumpul. Fathul Khilaf itu ada 6 kitab ya. Nah, karena beliau pernah belajar ta'allum istifadah, tentu beliau orang yang memuliakan dan menghormati gurunya. Nah, tapi kenapa Guru Bakhit tidak seperti Abah Guru Sekumpul? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, tidak semua murid, seperti saya bilang tadi, harus sama persis secara lahiriah. Bahkan pendapat-pendapatnya pun tidak harus sama persis. Kita lihat sejarah. Imam Malik. Ini imam mazhab ya, imam mazhab dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Rasul. Imam Malik bin Anas punya banyak murid. Di antara murid-muridnya ada yang meneruskan mazhab Imam Malik. Tapi ada juga di antara muridnya yang mendirikan mazhab baru, tidak ikut mazhabnya Imam Malik. Di antaranya adalah Imam
kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik, tapi beliau tidak meneruskan mazhab Maliki. Beliau bikin mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Muhammad bin Idris juga banyak punya murid, begitu ya. Nah, di antara murid-muridnya seperti Imam Muzani, Imam Buaiti meneruskan mazhab Syafi'i. Ada juga yang tidak meneruskan mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mendirikan mazhab baru yang kelak disebut dengan mazhab Hambali. Nah, apakah Imam Syafi'i bisa kita tuduh dia keluar dari ajarannya Imam Malik? Bolehkah kita menuduh Imam Ahmad bin Hambal kualat terhadap Imam Syafi'i karena berbeda, tidak seperti Imam Syafi'i? Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mereka tetap sanadnya tersambung kepada gurunya. Mereka adalah murid gurunya. Mereka meneruskan atau mutaba'ah dengan gurunya, cuma dengan cara berbeda. Dengan cara berbeda. Artinya apa? Kita sebagai generasi yang di bawah jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang baru, orang-orang luar, orang-orang baru yang ingin masuk ke ingin mengoyak persatuan, membesar-besarkan perbedaan dan menyebarkan fitnah. Kita tidak tahu, jangan-jangan orang ada kepentingan, ada domba. Oh, ini murid-murid guru Bahid ini anti Abah Guru Sekumpul. Awas, hati-hati. Oh, ini guru Bahid tidak suka, dia hasad dengan Abah Guru Sekumpul. Hai, dari mana kita berani menuduh orang lain hasad? Beliau adalah murid Abah Guru Sekumpul. Ingat itu. Kalau memang kita cinta terhadap Abah Guru Sekumpul, kita menganggap Abah Guru Sekumpul seorang wali besar, seorang qutbul ghaus, kita harus meyakini juga sebagai turunan dari keyakinan pertama tadi, setiap orang yang punya ketersambungan sanad terhadap Abah Guru Sekumpul, kepada Abah Guru Sekumpul, itu orang hebat semua. Karena Abah Guru Sekumpul meneruskan sanad dari Rasulullah SAW. Di antaranya, Abah Guru Sekumpul pernah menyampaikan hadis tuba liman ra'ani, waliman ra'a man ra'ani, dan seterusnya. Untung besar surga bagi orang yang pernah melihat aku, dan orang yang pernah melihat orang yang melihat aku, dan orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat aku, dan seterusnya. Ini hadis dari Rasulullah disampaikan oleh Abah. Artinya apa? Orang yang pernah melihat Abah, dia akan dapat keberuntungan itu. Murid-murid Abah adalah orang yang pernah melihat wajah Abah, bukan sekadar nonton, melihat di foto, bukan sekadar nonton di YouTube. Kemudian Abah juga menyampaikan hadis, man safahani wa man safaha man safahani, terus dakhalal jannah. Siapa yang bersalaman dengan aku, kata Rasul, dan bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku, dan terus dia masuk surga. Murid-murid Abah adalah orang yang sebagian besar orang-orang yang pernah bersalaman dengan Abah. Hati-hati dengan mereka, jaga adab terhadap mereka. Mereka ada ketersambungan sanad. Mereka mengandung sir dari Abah. Mereka mengandung ilmu dari Abah. Mereka mengandung nur dari Abah. Mereka berada di bawah pengawasan Abah. Kita generasi yang di bawah, generasi ketiga, saya katakan gitu, atau generasi kedua atau ketiga, hati-hati, jaga adab terhadap mereka. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita mengaku muhibbin, cinta kepada Abah, kita pasti akan menghormati murid-murid Abah Guru Sekumpul. Jadi kalau ada siapapun yang coba memprovokasi kita, yang coba mengadu domba, dia mengaku cinta kepada Abah tapi dia i'tirad terhadap salah seorang di antara murid Abah, jangan kita ikuti, jangan kita pegang. Biarlah dia dengan sikap dia, biarlah dia dengan pendapat dia, kita jangan ikut. Jaga persatuan dan kesatuan, karena kita yakin, kita percaya Abah pun tidak suka kalau terjadi perpecahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Khairul Zain, mohon ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kalau ada yang tidak nyaman atau salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.